Slide 14, scene 9, shot 1, take 1, episode 2. Speed. And action. Seperti yang sudah saya katakan pada minggu lalu. Pesta dulu gue. Halo guys, nama aku Anya Geraldine dan di PLL ini aku berperan sebagai Hana. Hai, saya Ika Fana. Saya memegang watak Emma dalam Pretty Little Liars. Gue Cindy Huang, di sini gue bakal jadi Arya. Saya Valerie, saya berperan sebagai Sabrina. Hai, saya Yuki Kato, di Pretty Little Liars saya berperan sebagai Alisa. Ini kan berkisah tentang lima sahabat yang berkawan sejak SMA. Yang namanya Emma, Sabrina, Arya, Hana, dan Alisa. Ada satu peristiwa yang akhirnya memisahkan mereka. Setelah mereka lulus SMA, mereka berkumpul di satu rumah lah ya, rumah Sabrina. Tiba-tiba salah satu dari mereka yaitu Alisa terpisah dan hilang. Setelah Alisa menghilang, akhirnya 4 sahabat yang lain yang seperti kehilangan kepala lah. Akhirnya semuanya berpisah. Jadi Hana itu karakternya seperti apa sih? Kalau dari yang aku lihat itu Hana karakternya memiliki background yang agak-agak pahit ya dia kehidupannya. Karena dulunya itu dia bukan sosok cewek yang secantik Alisa, yang sebeken Alisa dan nggak kurus, nggak langsing, pokoknya biasa-biasa aja lah. Sampai akhirnya dia berteman dengan Alisa. Habis itu sama Alisa nih dikenalkan dengan dunia baru, yaitu mungkin dengan dunia yang lebih kecewek-cewekan kali ya. Jadi dia lebih cantik, sehingga dari situ juga dia sangat mengagumi sosok Alisa sampai bisa dibilang dia ini sedikit terobsesi sama Alisa. Alisa, Arya, hai guys. Enggak, tungguin aja, kasian juga. Tunggu bentar. Oh my god, get away you loser. Arya tuh anaknya kompleks, jadi jawabannya mungkin agak sedikit nggak panjang, tapi bisa dibilang belibet kali ya. Arya itu adalah seorang perempuan yang bisa dikatakan lagi masa transisi. Jadi dia udah bukan ABG lagi, karena dia baru masuk kuliah, tapi dia belum bisa dikatakan yang adult gitu, aku rasa belum bisa ya. Karakter yang ngalamin perubahan nih. Jadi di awal ketika dia masih temenan sama 4 temennya itu, mereka berlima nih. Dan ketika dia pindah ke Jakarta dan balik lagi ke Amerta, itu udah jadi seseorang yang berubah. Punya beban dan punya rahasia-rahasia yang harus dia simpen. Dan nggak bisa di-share baik ke keluarganya ataupun ke teman-temannya. Kalau dari sisi personality, Arya itu orangnya super artsy. You can say it by her outfit, how gothic she is, how she dress herself. Kalian bakal lihat deh, bajunya unik-unik banget. Karakter Alisa di sini dia tipe orang yang tahu caranya menghadapi setiap situasi yang ada gitu loh. Dan dibilang manipulatif, mungkin iya juga, tapi sebenarnya lebih ke dia cerdik sih, kayak lebih ke situ sebenarnya. Kira okey lah tu, at least parents dia percaya dekat dia. Macam nak besarkan anak kalau anak tak boleh nak buat pilihan sendiri kan ibu? Anak bukannya harta boleh letak kat sana, kat situ, kat sini. Ya sebab itulah ibu tak anggap anak ibu ni macam harta. Ibu anggap macam hadiah paling istimewa daripada Allah. Sebab tu ibu kena jaga. Watak Emma ni actually dia seorang gadis yang sangat lembut, tapi dia juga nak jadi macam orang lain. So dia nak jadi macam kawan-kawan dia lain yang orang kata lagi open daripada Emma ni, kerana ibu dia sangat-sangat kontrol dia, and terdetik dalam jiwa Emma itu untuk memberontak. Okey. Standing by. Aku bilang lepas. Oke.
Hari ini tak perlu mandi karena sudah mandi di sini. Slap in. Roll sound. Hello. Hello. Dan at the same time dia ada boyfriend which is Benny. Tapi dalam masa sama Benny itu pun sama macam ibu dia yang sangat kontrol dia, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, and dia jumpa seorang jejaka yang sangat-sangat buat bagi dia selesa. Dan dari situlah Emma akan menjadi sedikit memberontak. Mahesa the Beach Boy. Kak, lu ngapain di sini? Ya kan gue sama Reno nginep di sini sampai rumah kita selesai direnovasi. Tapi kan gue yang mau pindah ke situ. Mom and Dad promised me. Kalau IPK gue bagus, gue dibolehin pindah ke situ. For me, the way I see Sabrina is dia orang yang super logical. Dia tuh selalu nanya at any situation. Dia selalu nanya kenapa. And kalau misalnya buat dia it doesn't make sense, she will continue to ask why, to speculate why everything is the way it is. Kayak how this situation can become like this dan kenapa orang-orang bisa kayak gini. Ada agak indecisive juga with boys. With boys, I feel like that's her weak spot. Aside of that, with her friends, she's very strong and she's very rational and logical. Ikut sama saya. Gue saya mau pulang aja. Stop. Sabrina. Ingat, sampai Vero datang. Semuanya favorit aku, soalnya aku kayak sangat menyayangi teman-teman aku yang 4 orang ini, termasuk Yuki juga sih sebagai Alisa, Sabrina sebagai Valerie, Cindy sebagai Arya, Eika sebagai Emma. Aku bener-bener sayang sama mereka, beneran jadinya sekarang, karena sekarang kita ketemu setiap hari udah 1,5 bulan, dan pas syuting rasanya jadi kayak ini beneran nih. Aku kayak ngelihat Eika bukan Eika, ngelihat Eika Emma, ngelihat Valerie Sabrina. Oh ya, scene yang di pantai bersama Elisa and all the Pretty Little Liars. Karena scene tu sebab maybe rasa macam betul-betul tak syuting. Scene di pantai kan. Jujur gue suka semua sih. Surprisingly karena awal-awal ketika dapat project ini ya kayak mikir bisa nggak ya akrab sama mereka karena kan pressure. Tapi ya mereka tuh masing-masing punya karakter yang gimana ya, beda-beda banget. Percayalah mereka tuh semua beda banget, kita semua beda banget. Gue suka Yuki di bagian ini, gue suka Hana di bagian ini. Jadi bukannya mau soal diplomatis jawabannya ya, Bo. Tapi emang bener, emang kayak misalnya kayak Yuki, yang gue suka dari Yuki adalah dia tuh orangnya bisa serius dan diajak ngobrol yang kita bisa bahas script, kita bisa bahas tentang hal random, topik random. Gue suka banget ngomongin hal random yang kayak kita bisa ngomongin politik, kita bisa ngomongin religion, kita bisa ngomongin movies, things like that. Kalau Val tuh juga orangnya bisa banget diajak bercanda, tapi sebenarnya dia tuh bisa banget diajak ngomong serius juga kayak Yuki. Different, kalau Val tuh lebih ke self-building, self-enrichment gitu-gitu. Kalau Hana tuh orangnya ngasal banget. Anya tuh ngasal banget, dan yang gue suka banget dari Anya adalah dia suka banget, dia bisa aja, dia tuh ceplos-ceplos banget kan, dia bisa banget ngomongin satu hal yang sebenarnya kita semua mikir. Tapi dia dikeluarin aja sama dia, dan itu lucu menurut gue. Artinya apa tadi, Bu? Itu kan lo yang kentut. Ya sebenarnya gue yang kentut sih, sama Val berdua. Kalau Emma, Eka, dia tuh super sweet, genuine, and I really like her. Thankfully, like semua cast di sini juga pada seru-seru semua, pada open-minded semua. Although mereka semuanya berbeda-beda, tapi kalau misalnya udah disatuin, that's what I like. Our differences make us comfortable with each other. Our differences tuh bener-bener yang kayak suatu hal yang narik kita untuk, you know what, we have to work well together despite our differences and despite the hardships that we face on set. Emang aku jarang-jarang ada nih, nggak setiap hari ada di set, nggak setiap hari ada syuting gitu. Awalnya sih untuk mendekatkan diri, untungnya ada beberapa kali reading doang, tapi itu pun di set. Oh, arah sana, bukan ke tasnya. Dengan Mas Emil, aku jujur aku seneng banget bisa kerja bareng sama Mas Emil. Dia orangnya apa ya, bisa dibilang
memberikan kita kebebasan gitu dalam berakting dan lain-lain. Gak pernah marah juga di set, bisa dibilang sabar juga orangnya. Memotivasi sih, bukan tipe orang yang kayak gue mau A, lo harus lakuin, kalau lo gak lakuin gue marah. Enggak, bukan orang kayak gitu. Dia orangnya santai banget. Pokoknya enak banget kerja sama dia, jadi luwes gitu, gak pressure. Kita main menyambung kata yuk. Ya. Dari Tati. Gua aja nggak ngerti gamesnya. No. Thank you Pak Emil. Makasih Mas Emil. Ini nih, tangannya nih. Kekosakkan antara kalian berdua. Bekerja dengan Pak Emil tu sangat-sangat rasa selesa kerana Pak Emil ni seorang yang cool, dia tak pernah marah on set, and kalau macam paling penting kita ada orang kata chemistry, and bila macam Ika ada idea or kalau macam Ika ada benda yang nak diubah kan, dia sangat-sangat membantu untuk kita orang discuss every scene. Ini first project gue sama Mas Emil, stalknya dari Instagram. Siapa sih Langit Merah? Langit Merah nama Instagramnya. Terus, wah ternyata dia bikin live bus. Keren banget nih orang. Terus pas kerja datang, orangnya diem nih awalnya. Tapi ternyata bisa bercanda dan doyan bercanda. Dan ketika yang paling gue suka dari Kak Emil tuh adalah dia tuh kalau ngedirect ya natural aja pertama. Kedua, bikin talent-talent tuh ngerasa nyaman. Ada satu scene yang menurut gue susah, tapi dia tetap oke, nggak apa-apa kita tungguin, atau nggak oke nggak apa-apa gini kok. Somehow juga bebasin kita untuk explore karakter kita. I think he's very forward and he knows what he wants and he knows what he expects of me. And kalau misalnya aku ada kesalahan di set, dia juga pasti langsung bilang, this is what you're doing, it's wrong, and this is what I want you to do. And Mas Emil juga dia respect aku. Jadi the mutual respect we have for each other makes me comfortable with working with him gitu. Nah, sama Mas Emil itu juga tantangan tuh buat aku. Kan ini pertama kali bekerja bareng sama Mas Emil. Awalnya kayak aku takut gitu sebenarnya. Kayak ya, ini gimana ya karakter Alisanya gitu. Tapi ternyata Mas Emil dia benar-benar udah explore aja gitu, kayak ngebebasin kita sebagai pemain kayak oke, apa yang interpretasi lo terhadap karakter ini apa, ya udah coba dikembangin aja, dimainin sendiri. Tapi aku minta sama Mas Emil kayak kalau ada apa-apa please kayak kasih tahu gitu. Nah, Pretty Little Liars ini ceritanya dimulai saat semuanya akhirnya mendapat pesan dari A yang masih misterius siapa itu. Tapi pesan yang penuh teror ini, yang mengancam rahasia tiap-tiap karakter yang ada, akhirnya justru menyatukan mereka kembali. Yang berubah adalah mungkin dulu Amerta adalah tempat yang nyaman buat ditinggali, di mana mereka besar di sana, mereka bersekolah di sana, ya hidup seperti biasanya. Kali ini kota itu menjadi nggak aman lagi. Ada sosok bernama A yang mengancam keberadaan mereka, mengancam rahasia-rahasia yang mereka simpan. Yang dimana kamu berbuat sesuatu, orang lain tahu soal rahasia itu dan jadi kota yang penuh teror. Teror dari A ini sebetulnya ialah bukan hanya berdampak pada cerita, mungkin ini yang menggerakkan cerita. Dia menggerakkan gimana 4 kawan yang The Liars ini dari yang tadinya sudah terpisah menjadi dekat lagi. Jadi teror ini justru jadi benang merah cerita kita sih. Oke, lebih gila lagi jogetnya. Masa polisi itu tahu tentang... No way. Nggak mungkin dia tahu. Aku cuma butiran debu, aku pengen ikut syuting mau terkenal. Kalau aku ya guys. Saksikan dan ikuti setiap series episode Tiap episode Pretty Little Liars on View.com. Di view.com.